Jumpa lagi dengan Voy hari ini, rubrik andalan Voy yang membahas isu-isu terkini yang sedang panas di dunia maupun di Indonesia khususnya. Ya, kali ini kita akan membahas soal Emeril Khan Mumtaz, tidak lain dari putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sepekan ini sedang menjadi berita heboh di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, bahkan di beberapa bagian dunia. Kantor-kantor berita dan media-media asing juga memberitakan hilangnya Eril atau panggilan akrab dari Emeril Khan Mumtaz ini. Diberitakan bahwa dia hilang di saat berenang di Sungai Ar di Bern di Swiss pada 26 Mei yang lalu. Dan sampai sekarang memang keberadaan Eril belum diketahui dan sedang dalam proses pencarian yang terus-menerus oleh tim SAR dan kepolisian Swiss. Ayahnya sendiri, Ridwan Kamil, tetap menunggu di sana karena dia sudah mendapatkan izin dari bosnya, dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sampai 4 Juni dia harus bisa cuti nanti. Ya kita semua tentu berharap ada kabar baik dari tragedi, ya, kalau kita bisa sebutkan tragedi yang dialami, atau ya lebih tepatnya insiden yang dialami oleh Eril ini, karena bagaimana juga dia anak muda yang datang ke Swiss untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi karena dia sedang berencana untuk meneruskan sekolah program masternya di Swiss. Jadi ya ketika dia sedang berusaha untuk berileks, ya healing dan ternyata dia mengalami hal-hal yang memang di luar perkiraan. Jadi kondisi, ya kita tidak bisa tahu bagaimana, apa yang menyebabkan Eril ini hilang, karena dia dikabarkan dia cukup piawai, pandai berenang, dia punya sertifikat diving. Tentu untuk hal ini memang soal kemampuan berenang, saya pikir tidak perlu lagi diragukan lah dalam apa yang ada di dalam diri Eril ini. Tapi ada satu hal yang mungkin kita harus pertimbangkan soal kondisi air, ya, cuaca, suhu air di Sungai Ar ini, karena memang ini sungai yang mempunyai sumber dari gletser atau sungai es di pegunungan Alpen. Dia terus mengalir dari hulunya di Alpen dan bermuara di Sungai Rhine, di sungai terbesar di Eropa, ya. Ar sendiri sungai terbesar di Swiss dengan panjang 290-an kilometer, ya. Tentu tidak mudah untuk terutama bagi kita orang Asia, orang yang hidup di iklim tropis, untuk menyesuaikan diri dengan air dari sungai es, ya, air yang bersumber dari sungai es. Tentu saja suhu airnya tentu bagi kita akan sangat dingin, ya. Diberitakan ketika Eril berenang, suhu air di di Sungai Ar itu mencapai 16 derajat Celcius, dan saya pikir itu sudah sangat dingin, ya. Kalau untuk saya dan mungkin untuk kita yang hidup di Indonesia, di daerah tropis, itu sangat dingin. Ya, sayang kita tidak punya data berapa orang yang Asia yang pernah mengarungi Sungai Ar, berenang di Sungai Ar, dan dia bisa menyelesaikan aktivitasnya dengan selamat. Karena selama ini dari KBRI di Swiss memberikan data bahwa dalam setiap tahun sekitar 15 sampai 20 kasus kecelakaan fatal di Sungai Ar terjadi. Jadi ya memang kita harus punya bekal yang lebih komplit dari sekedar kemampuan berenang yang hebat untuk mengarungi sungai-sungai di Eropa, ya, terutama yang bersumber dari pegunungan Alpen. Tentu suhu dingin itu yang akan menjadi musuh yang sangat besar, karena sangat memungkinkan bagi kita untuk terserang hipotermia, ya, penurunan suhu tubuh yang tiba-tiba, dan itu tentu akan sangat berbahaya karena
Ya kalau suhu normal manusia kan 35,5 sampai 37 derajat Celcius. Kalau tiba-tiba dia harus drop terlalu cepat, tentu otot-otot kita akan lemah dan tidak menutup kemungkinan akan menderita kegagalan jantung. Ya tentu saja itu tidak kita harapkan terjadi pada Eril Kamil ya. Kita tetap berusaha berdoa, tetap berikhtiar untuk keselamatan dia, seperti yang sudah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat di Indonesia, entah di Bandung sendiri, di Cirebon, dan di berbagai banyak kota di Indonesia yang berdoa, berharap supaya Eril bisa segera ditemukan dan dalam keadaan hidup. Demikian pembahasan topik utama Voi hari ini. Jangan lupa untuk ikuti terus Voi hari ini di edisi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.